teman-teman, di pagi ini kita akan pelajari tentang helping building at work, health and safety, ya, atau yang sering disebut dengan health and safety in the workplace, ya. Agendanya hari ini adalah definisi. Kita akan membahas tentang definisi dan pentingnya health and safety in the workplace. Kemudian identifikasi risiko di tempat kerja, dan juga ada kebijakan dan peraturan keselamatan kerja. Oke. Health and safety in the workplace. Dari teman-teman semuanya di sini ada yang tahu apa itu health and safety in the workplace? Sudah pernah dengar mungkin sebelumnya? Ada yang tahu? Kalau di Indonesia mungkin K3 gitu ya, Bu. Ya mungkin yang mau berpendapat mungkin bisa on cam supaya saya bisa lihat bagiannya. Mana tadi? Ya, Ya, Nanda. betul. Mungkin kalau di Indonesia seperti K3 gitu ya, Bu. Ya, Kesehatan, keselamatan, dan kerja. oke. Kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, Nanda tahu, maksudnya bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Bisa? Setahu saya itu sebuah prosedur ataupun sistem yang udah ada prosedurnya gitu dalam sebuah pekerjaan yang dimana mengutamakan sebuah keselamatan terus keselamatan bagi pekerjanya gitu. Jadi supaya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan ataupun para pekerja itu dapat sesuai prosedur sehingga para pekerja itu aman Bu ketika mengerjakan sebuah pekerjaannya. Ya, kayak semacam prosedur keselamatan kerja, ya. Makasih ya Nanda untuk Iya Bu. pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat yang berbeda, ada pemahaman yang berbeda mungkin. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ya, mungkin beberapa juga masih bingung, ya. Mungkin memang sudah tahu itu adalah work health and safety in the workplace ini adalah K3, tapi secara rincinya mungkin masih bingung apa itu health and safety in the workplace, ya. Tadi sudah dikatakan oleh teman kita, itu semacam prosedur atau keselamatan kerja, ya. Jadi health and safety itu ya merujuk pada upaya dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja itu aman, ya, sehat, nyaman, dan bebas dari bahaya yang bisa membahayakan para pekerja, ya, para pekerja tersebut ataupun orang-orang yang berada pada area tersebut. Nah, itu adalah health and safety in the workplace, ya. Kita lihat definisinya, ya. Kesehatan dan keselamatan kerja ini mengacu pada kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ya mengupayakan kebijakan yang mereka buat untuk menjaga agar lingkungan kerja itu aman dan sehat bagi para pekerja. Itu adalah definisi, ya, yang perlu teman-teman pahami tentang K3 ini. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melindungi, ya, kesejahteraan fisik dan juga mental dari para pekerja. Oke, seperti itu. Nah, saya lanjut, ya. Nah, menurut teman-teman penting tidak kesehatan dan keselamatan kerja dalam manajemen SDM? Penting, Bu. Penting, ya. Ada yang bisa jelasin mungkin? Penting Penting Bu. ya karena apa? Izin, Bu, menjawab. Ya, Penting karena keselamatan kerja itu mempengaruhi daya eh, mempengaruhi daya produktivitas, ya. kemajuan suatu Heeh. pabrik gitu, produktivitas suatu organisasi ataupun suatu biasanya biasanya pabrik sih Bu, pabrik kalau enggak kuli bangunan gitu yang membutuhkan kerja fisik gitu Bu.
Makasih ya sudah boleh menjawab. Ya, jadi kita lihat ya sama-sama pentingnya ya health and safety ya dalam manajemen SDM ya. Tadi sudah dikatakan oleh teman kita ya salah satunya adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan ya. Nah, teman-teman ketika lingkungan kerja itu aman dan sehat, maka para karyawan juga akan merasa semangat dalam bekerja ya. Jadi karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan sehat ini akan lebih termotivasi dan lebih terfokus pada pekerjaannya ya yang tidak terganggu ya pada masalah kesehatan ataupun kecelakaan sehingga mereka itu bisa fokus dan bisa lebih produktif. Nah, itu yang dimaksudkan dari pentingnya health and safety dalam manajemen SDM yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan ya. Nah, selanjutnya yang kedua ya, mengurangi kecelakaan dan juga cedera kerja ya. Nah, dengan penerapan ya kebijakan kesehatan dan keselamatan yang efektif, tentunya perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja yang sering terjadi, baik itu kecelakaan ringan ataupun kecelakaan yang serius. Ya. Nah, misalkan ya, untuk mengurangi kecelakaan dan cedera kerja ini, misalkan dilakukan pelatihan keselamatan dan juga penggunaan APD. Ya, teman-teman tahu APD, alat pelindung diri ya. Nah, situ bisa perusahaan melakukan pelatihan penggunaan APD ya yang tepat agar supaya bisa mengurangi angka kecelakaan ya angka angka kecelakaan kerja sehingga bisa menghindarkan perusahaan dari kerugian besar yang diakibatkan oleh cedera karyawan. Nah, ketika misalnya karyawan tersebut tidak tahu untuk penggunaan alat keselamatan ya, penggunaan APD, ya tentunya itu bisa berisiko untuk terjadi kecelakaan kerja. Nah, di mana ketika kecelakaan kerja itu terjadi, otomatis perusahaan akan mengalami eh, kerugian karena harus membiayai ya untuk keselamatan karyawan ini. Ya, sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tadi tentang mengurangi kecelakaan dan juga cedera kerja. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Nah, kenapa? Karena karyawan akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan yang peduli dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja mereka. Ya. Nah, ketika karyawan ini merasa lebih dihargai dan juga lebih diperhatikan, maka hal ini dapat meningkatkan moral dan juga kepuasan kerja ya secara signifikan. Nah, seperti itu. Nah, ketika perusahaan mereka memiliki kebijakan untuk menangani stres kerja misalnya atau terkait dengan mental health karyawan ya, maka tentunya karyawan yang bekerja di situ ya mereka lingkungan kerjanya itu akan apa ya lebih positif ya bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan terhadap karyawan seperti itu, paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mematuhi peraturan ya, jadi memastikan organisasi ya mematuhi peraturan dan juga undang-undang terkait dengan K3 ya. Jadi tentunya ada peraturan dan juga undang-undang yang mengatur tentang K3 ya di banyak negara saat ini ya perusahaan itu
diwajibkan untuk mematuhi peraturan kesehatan dan juga keselamatan ya, yang mana itu sudah ditetapkan oleh badan pengatur. Jadi ketika perusahaan mengambil kebijakan keselamatan ya, yang mana itu bisa sesuai dan membantu perusahaan untuk menghindari ya denda hukum dan masalah hukum lainnya. Nah, itulah pentingnya ya K3 di dalam manajemen SDM yang perlu teman-teman ingat ya. Yang pertama ada untuk meningkatkan produktivitas karyawan ya, kemudian mengurangi kecelakaan dan juga cedera kerja ya, kemudian meningkatkan moral dan kepuasan karyawan serta mematuhi peraturan. Nah, kita lanjut ya. Em, terkait dengan resiko di tempat kerja ya. Dari teman-teman di sini sebelumnya ada yang sudah pernah bekerja mungkin atau praktik magang atau di sini belum belum magang ya? Belum, Bu. Oh, belum. Tapi sudah dari teman-teman sini sudah ada yang pernah bekerja sebelumnya mungkin? Sipa, Bu. Sipa, oke. Sipa boleh. Probit. Sipa mana Sipa? Iya, Bu. Sipa pernah menemui resiko apa yang pernah Sipa temui di tempat kerja? Mungkin Sipa bisa berikan sharing sedikit tentang risiko apa yang pernah Sipa temui. Sebelumnya Sipa kerjanya apa? Kasir, Bu. Kasir. Selama bekerja pernah menemui apa? Maksudnya risiko apa yang pernah Sipa temui? Paling dalam kayak timnya yang kadang bentrok mungkin ya, Bu. Terus kalau kayak contohnya kayak kemarin promo pilkada yang rame banget, jadi edisi-edisi di aplikasi tuh pada ngedown, Bu, sama aplikasi FNB saya gitu. Oh, itu mungkin lebih ke sistemnya ya. Iya, Oke. Terkait keselamatan dan juga kesehatan dari karyawannya sendiri, oke mungkin Siti nanti ya setelah Siva terkait dengan kesehatan atau keselamatan karyawannya ada yang pernah Siva temui atau belum ada sejauh belum ini. ada sih, Bu. Oh, Sejauh ini masih baik-baik aja. oke. Baik, terima kasih ya Siva. Oke, Iya, Bu. Siti Nurlela ya. Silakan boleh Izin Bu, waktu itu ya. saya kerja sebagai server makanan. Jadi ada tugas yang beberapa masak juga kayak goreng kentang, terus ngepen roti burger gitu. Nah, untuk resiko di tempat kerjanya tuh eh, kan setiap pulang tuh gasnya dilepas. Nah, kadang tuh gasnya tuh kayak bocor gitu, bunyi gitu. Itu kan juga termasuk resiko di tempat kerja ya, Bu. Terus untuk yang penggorengan yang buat kentangnya itu kan pakai listrik. Nah, itu tuh suka nyetrum. Itu juga termasuk resiko di tempat kerja menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Siti Nurlela. Oke, jadi yang tadi disebutkan ya oleh, oh ada lagi yang mau sharing, siapa nih? Silahkan, Muhammad Syahid Darmawan, silahkan. Syahid, Eh, ini Bu, saya pernah dapat cerita Bu dari teman saya yang kerja di sebagai apa kasir Alfamart atau Indomart gitu Bu. Dia pernah kena apa ya catcalling gitu Bu sama yang beli di situ. jauh ini pernah dapat catcalling ya? Oke, kita lihat ya eh, apa aja kira-kira yang risiko-risiko. Oke, terima kasih ya Syahid. Kita lanjut. Nah, apa aja sih kira-kira risiko-risiko yang terjadi ya di tempat kerja ya? Pertama ada risiko fisik. Nah, risiko fisik ini yang tadi salah satunya disebutkan oleh Siti Nurlela ya, oleh teman kita. Nah, risiko fisik ini ya tentunya berkaitan dengan bahaya mesin ya, listrik ya, kebakaran ya seperti seperti itu. Jadi
Misalnya, saya ambil contoh ya, kecelakaan akibat mesin ya yang sering ya kita temui ya di industri manufaktur ya, pekerja yang bekerja dengan mesin berat ya atau alat tajam ya, mereka itu punyai risiko cedera fisik ya seperti luka ataupun kecelakaan yang fatal. Nah, selanjutnya kebakaran yang tadi dicontohkan oleh teman kita Siti Nurlela ya di tempat kerja yang mana itu melibatkan penggunaan bahan mudah terbakar ya, gas apa seperti itu. Nah, di mana ini bisa menjadi kebakaran ini bisa menjadi risiko serius ya. Nah, selain itu ya bunyi-bunyi keras ya, bunyi-bunyi keras ya di lingkungan yang bising seperti pabrik atau konstruksi itu ya ketika para pekerjanya ya karyawannya terpapar secara terus-menerus itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen ya. Nah, itu adalah risiko fisik ya di tempat kerja. Nah, saya lanjutkan ya ke risiko kimia. Kalau risiko kimia ini ya paparan bahan kimia berbahaya ya. Jadi misalkan paparan bahan berbahaya di laboratorium ya atau di perusahaan farmasi. Nah, pekerja mereka itu dapat terpapar bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan ataupun penyakit kulit ya. Nah, selanjutnya adalah risiko psikososial ya. Risiko psikososial ini adalah risiko stres kerja ataupun tekanan pekerjaan. Nah, ketika teman-teman mengalami stres kerja ya, tekanan tinggi atau beban kerja yang berlebihan ini bisa menyebabkan stres yang berujung pada burnout ya, atau masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan ya. Sekarang ini banyak kita temui orang-orang yang mengalami burnout ya, yang mengalami stres ya, depresi, kecemasan terhadap pekerjaan mereka ya. Nah, itu masuk dalam risiko psikososial. Nah, kemudian juga perundungan atau bullying di tempat kerja ya. Perundungan itu kan perilaku yang perilaku-perilaku yang tidak sopan ya, perundungan, kemudian perilaku-perilaku yang tidak sopan yang mana itu bisa menyebabkan gangguan psikologis yang serius bagi korban ya, seperti itu. Nah, perilaku-perilaku tidak sopan. Nah, itu masuk pada risiko psikososial ya. Nah, untuk selanjutnya adalah risiko ergonomis ya. Risiko ergonomis ini adalah posisi tubuh yang tidak tepat ya, yang tidak tepat ya, cedera akibat beban yang berat. Nah, saya kasih contoh postur tubuh yang buruk. Ketika pekerja ya dia duduk berjam-jam tanpa ada penataan ergonomis di tempat duduk atau meja kerja, maka dapat mengalami gangguan seperti nyeri di punggung ya atau cedera pada leher ya, pada bahu. Nah, itu masuk dalam resiko ergonomis ya. Atau pekerjaan dengan beban berat ya, pekerja yang misalkan mereka mengangkat barang berat ya tanpa bantuan alat ya, atau tanpa teknik yang baik itu bisa mengakibatkan mereka mengalami cedera otot ya atau cedera pada tulang belakang ya. Nah, ini teman-teman ya, resiko-resiko di tempat kerja yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ada resiko fisik ya, kemudian ada resiko kimia ya, resiko psikososial dan juga resiko ergonomis. Nah, resiko ini yang perlu diidentifikasi sebelum nanti ketika teman-teman sudah terjun ke dalam dunia kerja, teman-teman sudah bisa tahu oh apa saja kira-kira resiko-resiko yang dapat terjadi di tempat kerja. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penilaian risiko di tempat kerja. Jadi penilaian risiko di tempat kerja ini adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Nah, tentunya proses ini terdiri dari
Ada identifikasi bahaya, kemudian penilaian dampak risiko ya, kemudian penentuan langkah mitigasi dan juga pemantauan dan evaluasi ya. Kita lihat dari langkah pertama ya. Langkah pertama ini adalah identifikasi bahaya. Nah, jadi kita perlu untuk mengidentifikasi apa yang sekiranya menjadi potensi bahaya yang ada di tempat kerja ya. Bahaya ini bisa berupa berbagai faktor yang menyebabkan cedera ya, menyebabkan penyakit ya, ataupun kerusakan pada eh, fasilitas atau lingkungan kerja ya. Jenis-jenis bahaya ya yang tadi, resiko yang tadi ya, ada fisik ya, kemudian kimia ya, ekonomi, psikososial. Nah, itu adalah jenis-jenis yang bisa diidentifikasikan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya penilaian dampak resiko. Nah, setelah tadi bahaya teridentifikasi, ya, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dampak risiko yang dapat ditimbulkan dari bahaya tersebut. Ya, jadi penilaian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ya kemungkinan suatu bahaya terjadi dan seberapa serius dampaknya terhadap keselamatan dan juga kesehatan para pekerja. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai ya. Yang pertama itu seberapa besar ya kemungkinan bahaya tersebut terjadi ya, misalnya ya, apakah mesin ini berisiko tinggi untuk menyebabkan kecelakaan. Nah, itu adalah contoh dari aspek-aspek yang harus dinilai ya kemungkinan terjadinya. Nah, kemudian yang kedua ada tingkat keparahan dampak ya. Jadi seberapa parah akibat yang ditimbulkan jika bahaya tersebut terjadi. Ya, apakah hanya menyebabkan cedera ringan ataukah dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Nah, selanjutnya adalah frekuensi terjadinya. Jadi seberapa sering bahaya ini terjadi? Apakah ini bahaya ini terjadi langka ya, maksudnya apakah kejadian ini langka ataukah hampir setiap hari ya bahaya ini terjadi. Nah, itu adalah aspek-aspek yang harus dinilai. Seperti itu. Nah, misalkan ya resiko dari penggunaan mesin pemotong ya, mesin pemotong yang dapat menyebabkan luka serius ya jika tidak menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Nah, kemungkinan kecelakaan ini terjadi cukup tinggi ya jika prosedur keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak dipatuhi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penentuan langkah mitigasi. Ya, jadi tadi setelah menilai dampak risiko, ya kita menilai bahaya dan dampaknya, ya. Selanjutnya adalah melakukan kita menentukan langkah mitigasi ya untuk mengurangi dan atau untuk menghilangkan risiko tersebut. Ya, jadi mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi ya kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit serta mengurangi tingkat keparahan jika bahaya tersebut terjadi. Nah, itu adalah penentuan langkah mitigasi. Nah, apa saja kira-kira langkah mitigasi yang dapat diambil ya? Yang pertama ada penghindaran ya. Jadi kita bisa melakukan yang pertama penghindaran. Jadi menghilangkan bahaya sepenuhnya. Misalnya ya, mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman ya, seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan langkah mitigasi yang selanjutnya adalah pengendalian ya. Jadi menambahkan pengendalian teknis ya atau pengendalian administratif untuk mengurangi paparan bahaya ya, seperti masang pelindung mesin ya, atau meningkatkan pelatihan keselamatan. Nah, itu yang masuk dalam langkah mitigasi pengendalian. Nah, tadi penghindaran sudah, pengendalian sudah ya, selanjutnya proteksi ya. Bagaimana kita menggunakan alat pelindung diri ya, alat pelindung diri APD ya, seperti masker ya, kemudian pelindung wajah, pelindung telinga ya, untuk mengurangi dampak risiko.
seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari penentuan langkah mitigasi yang dapat diambil ya, seperti itu. Nah, next adalah pemantauan dan juga evaluasi. Nah, jadi pemantauan dan evaluasi ini adalah langkah terakhir ya, langkah terakhir untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan berfungsi dengan baik dan tetap relevan seiring dengan waktunya ya, seiring dengan waktu. Jadi proses ini ya, pemantauan dan evaluasi ini ya melibatkan pengecekan rutin terhadap lingkungan kerja dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa bahaya tetap terkontrol ya. Jadi misalkan melakukan inspeksi rutin ya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keselamatan ini diterapkan dengan benar. Nah, kemudian melakukan evaluasi ya dari langkah mitigasi yang telah diterapkan dan apakah ada ketika dilakukan evaluasi tersebut apakah ada area yang perlu diperbaiki ya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi ya mengumpulkan feedback ya atau umpan balik dari karyawan tentang efektivitas kebijakan keselamatan kerja ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, itulah tadi penilaian risiko di tempat kerja ya yang perlu teman-teman pahami. Nah, selanjutnya adalah peraturan keselamatan kerja dan juga kebijakan. Nah, di sini ada peraturan ya. Yang pertama adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu penggunaan APD ya atau alat pelindung diri. Nah, jadi APD ini adalah perlengkapan yang digunakan oleh para pekerja ya untuk melindungi diri mereka dari resiko kecelakaan atau bahaya kesehatan yang bisa terjadi di tempat kerja. Ya, jadi penggunaan APD ini yang baik ya, yang sesuai tentunya sangat penting dalam mengurangi kemungkinan cedera dan penyakit akibat pekerjaan ya. Misalkan yang sering kita temui di eh, di konstruksi-konstruksi ya, di proyek-proyek ya, para pekerjanya itu diwajibkan untuk menggunakan helm ya, sepatu keselamatan, ya, pelindung mata, pelindung telinga, ya mana itu untuk melindungi diri mereka dari bahaya fisik ya, kebisingan ataupun benda yang jatuh ya ketika para pekerja tersebut yang memakai helm ketika ada ketika ada benda yang jatuh ya, kepala mereka bisa terlindungi ya, seperti itu. Nah, ya, kalau kita ada contoh lain misalnya di laboratorium ataupun dulu pas zaman COVID itu ya, kita lihat nakes tenaga kesehatan mereka menggunakan APD untuk melakukan tugas mereka ya, menangani pasien COVID ya, untuk melindungi diri mereka dari keselamatan ya, kecelakaan seperti itu, dari terpapar diri mereka dari virus yang melindungi diri mereka. Nah, selanjutnya ada pelatihan keselamatan ya. Jadi pelatihan keselamatan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengedukasi ya, untuk mengedukasi para pekerja ya mengenai bahaya yang mungkin dihadapi di tempat kerja ya, serta bagaimana cara-cara untuk menghindari kecelakaan atau cedera tersebut. Jadi pelatihan keselamatan ini memang harus diberikan secara rutin dan diperbarui sesuai dengan perkembangan lingkungan kerja dan juga peralatan yang digunakan ya, seperti itu. Nah, sering kita temui ya pekerja di perusahaan manufaktur atau pabrik, mereka menerima pelatihan terkait dengan prosedur penggunaan mesin serta bagaimana pelatihan bagaimana melakukan evakuasi darurat saat terjadi kebakaran atau bencana lainnya. Nah, pelatihan ini tentunya membantu para pekerja untuk memastikan bahwa para pekerja ini mereka tahu cara bekerja dengan baik ya, cara bekerja dengan aman dan bagaimana mereka bisa bertindak ketika terjadi situasi yang darurat seperti itu.
ya. Nah, selanjutnya adalah proses evakuasi darurat ya. Jadi prosedur evakuasi darurat ini adalah rencana yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk mengatur cara keluar atau cara melarikan diri dari area kerja dalam keadaan darurat ya, seperti kebakaran ya, gempa bumi atau kecelakaan besar lainnya. Nah, prosedur ini harus jelas ya, harus mudah dipahami ya, dan diuji secara berkala ya. Seperti itu. Jadi harus ada prosedur evakuasi darurat. Kalau teman-teman ya, teman-teman tahu atau mungkin sudah pernah lihat di tempat kerja ya, seperti di gedung perkantoran itu pekerja harus tahu ya, ada lokasi pintu darurat, ada tanda-tanda ya untuk menunjukkan pintu keluar darurat ya, jalur evakuasi atau titik kumpul ya, titik kumpul ketika terjadi bencana alam, gempa bumi misalnya, seperti itu. Jadi rencana evakuasi ini memang harus diuji ya melalui simulasi. Contohnya ya, misalkan melalui simulasi kebakaran ya. Kalau teman-teman tahu ya, ada beberapa perusahaan itu mereka melakukan simulasi kebakaran secara berkala untuk memastikan bahwa ketika terjadi kebakaran ya, karyawan atau para pekerja itu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada pada keadaan darurat tersebut. Nah, itu adalah peraturan kesehatan keselamatan kerja dari prosedur evakuasi darurat. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan fasilitas dan juga peralatan. Nah, jadi pemeliharaan fasilitas dan peralatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan di tempat kerja ini aman dan berfungsi dengan baik. Nah, jadi peralatan yang rusak atau tidak terawat ini dapat menyebabkan kecelakaan yang serius ya. Misalkan di pabrik ya atau di gudang ya, mesin dan peralatan harus diperiksa ya secara rutin untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerusakan yang dapat membahayakan para pekerja. Ya, jadi ada monitor. Nah, pemeliharaan yang tepat juga tentunya eh, meliputi monitor ya, pemeriksaan terhadap alat ya, terhadap kelistrikan itu yang seharusnya dilakukan ya. Kemudian alat pemadam kebakaran ya, kemudian atau pemeriksaan terkait dengan gas yang digunakan. Nah, sebenarnya itu adalah harus dilakukan dalam peraturan K3 ini ya. Jadi pemeliharaan fasilitas dan juga peralatan. Nah, selanjutnya adalah kebijakan kesehatan dan mental. Jadi kebijakan dan kesehatan mental ini menyediakan dukungan bagi kesejahteraan psikologis pekerja. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa kesehatan mental pekerja ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik, ya. Mental health ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ya. Jadi kebijakan kesehatan mental di tempat kerja ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi para pekerja yang mengalami stres ya, mengalami kecemasan atau masalah psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Ya, misalnya perusahaan ya, mereka menyediakan program konseling ya, atau sesi pelatihan manajemen untuk mengelola stres ya, atau bahkan liburan ya, dan juga istirahat, yang mana hal-hal tersebut bisa membantu pekerja untuk mengatasi tekanan kerja ya. Selain itu perusahaan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, di mana ketika para pekerja itu mereka merasa nyaman ya, merasa aman ya untuk membicarakan ya tentang masalah kesehatan mental mereka ya, tanpa rasa takut akan stigma ya. Jadi ketika lingkungan yang tadi saya katakan lagi kembali ke awal, ketika lingkungan kerja itu nyaman ya, tentunya akan meningkatkan produktivitas kerja. Seperti itu. Jadi penting ya untuk memahami ya kebijakan
kesehatan dan juga keselamatan kerja ini ya sebagai bentuk dalam mengurangi angka kecelakaan kerja ya, karena angka kecelakaan kerja ya, ketika kita bisa mengurangi angka kecelakaan kerja yang sangat besar ya, tentunya itu akan memberikan apa ya namanya, ketika eh, para pekerja ini mereka bisa diberikan keselamatan dan juga kesehatan kerja dari perusahaan, tentunya mereka tadi yang saya katakan mereka bisa meningkatkan produktivitas mereka dan mereka bisa lebih produktif ya, bisa lebih produktif ya. Jadi itu akan berikan dampak positif. Akan tapi ketika perusahaan tidak memberikan kebijakan K3 ini dengan baik ya, tentunya itu akan berdampak ya pada keselamatan karyawan dan juga pada produktivitas para karyawan ya, para pekerja. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan materi di hari ini. Selanjutnya, teman-teman silakan ke LMS ya, ada ruang diskusi dan juga tugas ruang diskusinya itu silakan teman-teman memberikan tanggapan ya, apa yang teman-teman pahami, apa yang teman-teman belum pahami, yang teman-teman pelajari dari materi hari ini, silakan teman-teman tuliskan ya di ruang diskusi. Nah, selanjutnya untuk penugasan sendiri silakan teman-teman cek ya. Ini kelas C ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah ada ya untuk penugasan dan ruang diskusinya. Silakan teman-teman coba ke LMS dulu dan dibuka untuk penugasannya. Sudah bisa? Ada yang sudah bisa masuk? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi penugasan itu adalah tugas kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang dari awal dibagikan ya. Presentasi dulu. Nah, itu ada tugas kelompok, jadi silakan teman-teman ya mengerjakan secara kelompok, tapi disapinya secara individu ya. Bisa teman-teman? Bisa, Bu. Baik, Bu. Ya, jadi nanti untuk ruang diskusinya silakan teman-teman ketika ada yang belum pahami silakan ditulis di ruang diskusi dan silakan juga tulis apa yang sudah teman-teman simak ya di hari ini, silakan di ruang diskusi poin-poin apa yang teman-teman pahami dari materi K3 ini. Oke, itu saja mungkin dari perkuliahan kita di hari ini. Untuk PJ kelasnya mungkin teman-teman bisa on cam dulu, kita screenshot dulu untuk kehadirannya. Malah mungkin bisa bantu screenshot. Atau ada yang mau membantu teman-teman? Bantu ya, Bu. Oke, boleh. Oke, izin dokumentasi ya teman-teman. 1, 2, di slide kedua. 1, 2, di sudah Ibu. Terima kasih. Dan teman-teman nanti di minggu depan ya, saya akan instruksi untuk UAS. Jadi UASnya itu dalam bentuk proyek aja ya teman-teman. Ya, oke, bisa ya?
Bisa, Jadi minggu Bu. depan kita sudah Ya, Bu. instruksi UAS ya. Jadi nanti saya Ya, kasih Bu. waktu 2 minggu teman-teman kerja nanti di tanggal nanti saya tentukanlah tanggalnya untuk teman-teman mengumpulkan laporan UASnya ya. Bisa ya? Ya, Bu. Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Baik. Pagi, Bu. Thank you, Bu. Makasih banyak, Bu. Asik.